dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Hesti buat waktu kesempatan buat saya. Hari ini saya diberi diberi hikmat ya sama Tuhan untuk kasih temanya bagaimana kita hidup. Ya, hari-hari ini kan hari-hari yang begitu cepat ya. Nggak kerasa sekarang aja udah bulan 3 gitu kan ya. Baru juga kemarin Natalan gitu. Nah, jadi Tuhan kasih tema hari ini bagaimana kita hidup. Mari kita buka di Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 saya bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan di sini karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu seperti apa? Orang bebal itu kalau saya dapat dari pengertian saya itu orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Orang bebal itu susah untuk dikasih nasihat dan nggak mau belajar dan diajar. Dan kalau dinasihatin pun juga dia nggak mau. Itu orang bebal itu semaunya hidup sendiri, gimana maunya, dengan pemikiran sendiri, dengan sikap sendiri. Tapi dikatakan di sini janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif seperti apa orang arif? Orang arif itu bijaksana, pandai, paham, dan mengerti. Nah, yang sekarang yang Tuhan mau tuh kita cek hati kita cek kehidupan kita. Apakah kita ada di golongan orang bebal, apakah orang arif? Yang namanya hidup itu semua perjalanan, semua tuh proses. Nah, cuman karena kita sudah ada dalam lingkungan komunitas, kita sudah ditebus dan kita tuh sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam orang yang arif, orang yang penuh kebijaksanaan. Seperti hari-hari ini ya, kalau kita lihat akhir zaman itu orang jahat tambah jahat, orang baik tambah baik. Tapi kalau kita sebagai orang bijaksana, kita akan bisa memilah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bicara, dengan bagaimana kita hidup. Nah, jadi saya lihat ya, Tuhan kasih hikmat terus pada kita, kasih kepekaan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tuh tahu memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Kenapa kita harus hidup di dalam tipe orang yang arif? Orang arif itu orang bijaksana ya. Saya buka di ayat Efesus 5 ayat 16. Itu dikatakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, dengan waktu yang hari-hari ini jahat, kita dikasih hikmat supaya kita tuh boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang harus kita pilih. Nah, kenapa kita harus hidup sebagai orang yang arif? Kita buka di Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4, saya bacakan ya. Karena Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Kenapa kita harus menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang faham, orang yang mengerti? Karena kita harus tahu bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya hidup kita tuh kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dan dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita tuh sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan yang membentuk kita masih dalam masa kandungan. Jadi Tuhan mau supaya kita tuh mengerti dan paham. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, kalau kita sudah dijadikan sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dalam kebijaksanaan.
kita harus mengerti bahwa kita tuh sudah ditebus oleh Allah, bahwa Tuhan tuh sudah memanggil kita dalam masa kandungan. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan, setiap kehidupan ini, biarlah kita itu hidup dalam kebijaksanaan. Jangan hidup maunya kita sendiri, jangan mau dengan pemikiran kita sendiri, mereka-reka dengan pemikiran sendiri, tapi biarlah kita hidup dalam kebijaksanaan. Seperti di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Tuhan mau bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Kenapa Tuhan memilih kita dalam masa kandungan, dari sebelum dunia dibentuk? Karena Tuhan mau kita itu menjadi berkat. Tuhan mau kita itu menjadi terang. Di sekitar dunia yang gelap ini kita harus menjadi terang. Dan Tuhan mau juga kita itu berbuah. Buahnya itu manis. Buahnya itu enak, sedap. Nah, jadi kita harus ngecek diri kita. Sampai sejauh mana hidup kita? Apakah kita hidup dalam kebijaksanaan? Apakah kita itu sudah menyadari dan paham kalau Tuhan sudah memilih kita dari masa kandungan? Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita itu menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Tuhan mau kita itu menjadi perpanjangan daripada pikiran Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan itu, kalau kita tidak intim bersama Tuhan, kita tidak memiliki kepekaan, kita tidak memiliki kepekaan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, kita pasti hidup kita pasti nyeleweng kemana-mana. Kayaknya mau memuaskan hati sendiri, mau bersenang-senang, mau happy, mau ya maksudnya apa yang menjadi keinginan kita semua harus diturutin gitu. Tapi kalau kita hidup dalam kebijaksanaan, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang jahat. Tapi kita tadi dikatakan ya bahwa hari-hari ini ada hari-hari yang jahat. Kita harus intim bersama Tuhan, kita harus bisa memilah dengan siapa kita bergaul, dengan di mana komunitas kita, dengan siapa kita berteman. Karena komunitas, pergaulan itu yang menentukan kita itu menjadi siapa. Nah, di sini yaitu Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan sudah memanggil kita untuk kita berbuah, dan buah itu manis dan buah itu sedap dilihat dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, jangan sampai kita itu menjelekan nama Yesus. Oh, kok ada Yesus tapi kok kelakuannya seperti itu. Tapi marilah kita sama-sama menjadi orang bijaksana dalam sikap, dalam perbuatan, dalam perkataan, supaya sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya ada ambil tiga contoh tokoh di dalam Alkitab. Contoh ke-1 Yusuf, contoh kedua Saul, dan contoh ketiga Simson. Saudara udah tahu ya cerita Yusuf. Yang namanya Yusuf, gimana dia hidup sama orang tuanya senang, happy, tapi karena kakak-kakaknya tuh iri, sampai akhirnya dibuang ke sumur, dijual menjadi budak. Tapi saya melihat di dalam Alkitab itu tidak ada kata kalau Yusuf itu bersungut-sungut, Yusuf itu merasa pahit gitu sama kakak-kakaknya. Tapi saya melihat itu Yusuf sekalipun dia dalam penderitaan, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Dan kalau dilihat lagi kan sebelum dibuang ke dalam sumur, bahwa Yusuf itu pernah mimpi bahwa matahari, bulan, bintang akan sujud kepada dia. Jadi sekalipun Yusuf dalam mengalami proses kehidupan yang gak enak, tapi dia tetap ingat janji Tuhan. Makanya dia jalani kehidupannya itu dengan baik. Nah, waktu dia menjadi budak, karena hidup dalam kebenaran, dia naik level.
sampai akhirnya dipercaya oleh Firaun. Nah, dari situ dapat godaan dari ibu Potifar. Tapi karena Yusuf hidup di dalam Tuhan, Yusuf hidup dalam kebenaran, sekalipun digoda, Yusuf tidak sampai terjatuh. Kalau kita mikirin soal daging, mungkin Yusuf bisa jatuh, mikir, wah, Yusuf disayang oleh istri Potifar, pasti akan dapat kemudahan, akan dapat kelimpahan. Tapi Yusuf di situ mempertahankan hidup dalam kebenaran, sekalipun dia harus masuk penjara. Dari sampai dimasuk penjara pun juga Yusuf tetap melakukan hal yang baik. Sampai kepala penjara juga sayang pada Yusuf. Nah, sampai akhirnya Yusuf keluar di penjara dan menjadi wakil daripada Firaun. Kalau kita lihat lagi perjalanan, kita imajinasikan kalau kita seperti Yusuf, mungkin gak kita akan kepahitan sama kakaknya? Mungkin kan kita akan ke Tuhan tuh jadi, kok hidup saya seperti begini? Tapi kita lihat contoh Yusuf, sekalipun dia menderita, sekalipun dia disalahin, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia itu tidak dianggap, tapi dia tetap mempertahankan hidup yang benar, hidup di dalam kekudusan. Akhirnya dia dapat kepercayaan yang sungguh luar biasa, dan Yusuf bisa menyelamatkan seluruh keluarga bangsanya. Dan lagi kalau kita lihat lagi secara penderitaan Yusuf itu nggak sebentar ya, dari dibuang ke sumur sampai dia prosesnya sampai dipercaya oleh Firaun itu 13 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Tapi waktu kakaknya tahu bahwa itu Yusuf, nah Yusuf cuma bilang, kamu boleh mereka-reka yang jahat. Nah, itu kita belajar dari contoh satu tokoh Yusuf. Sekalipun dia mengalami proses yang gak enak. Ya, kalau mungkin kalau kita yang ada di tempat ini, mungkin proses kehidupan kita tuh nggak seberat Yusuf. Tapi Yusuf tetap jaga kekudusan. Yusuf tetap pandang Yesus. Yusuf tetap pegang janjinya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Nah, itu kita juga belajar dalam perjalanan Yusuf, sekalipun diproses, dia tidak mengalami sampai jatuh, dia tidak bersungut-sungut, dan tidak sampai menjadi tawar hati. Contoh yang kedua, itu Saul. Saudara udah tahu ya, Saul. Saul hanya mendengar bahwa rakyatnya bilang, Saul hanya beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Saul hanya mendengar suara itu, dia tidak bisa menjaga hati. Dia langsung timbul iri, dia timbul kesel, dia timbul marah ke Daud. Sampai berapa kali itu Daud mau dibunuh sama Saul. Nah, di sini kita lihat ya, yang namanya Saul yang tidak bisa menjaga hati, merasa ingin lebih daripada yang lain. Dia ingin yang lebih diagungkan oleh rakyatnya. Dia merasa terkalahkan oleh Daud. Nah, dari semenjak dia mendengar berita itu, dia hatinya panas, dia hatinya marah. Dan akhir hidup daripada Saul itu binasa, dia bunuh diri. Jadi dari sini kita lihat dengan perjalanannya Saul, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Saul aja nggak bisa jaga hati, akhir hidupnya dia binasa. Dia hidup tidak ada kedamaian. Dia selalu mereka ingin membunuh Daud. Jadi pembelajaran dengan kejadian Saul seperti itu, mari kita juga tetap jaga hati. Jangan sampai hati kita tuh dipenuhi oleh sampah-sampah. Sampah kesel, marah, iri hati, dengki, dendam, pahit. Nah, itu kan nggak baik buat kesehatan kita. Jadi mari kita semua yang ada di tempat ini, yang namanya proses itu semua juga nggak ada yang enak. Tapi biarlah kita tetap bisa menjaga hati kita tetap bersyukur, dan kita tetap percaya rancangan Tuhan ada rancangan penuh dengan damai sejahtera. Contoh yang ketiga, Simson. Kita lihat ya di Hakim-Hakim 13 ayat 5.
Hakim-Hakim 13 ayat 5. Ada yang sudah menemukan? Tolong Ibu Yunita boleh baca? Hakim-Hakim 13 ayat 5. Bentar ya Bu Alan. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Terima kasih Bu Yunita. Ya, di sini dikatakan Simson itu sudah dalam masa kandungan sudah dipilih menjadi nasirnya Allah. Itu dari lahir rambutnya itu nggak boleh dicukur. Melalui rambutnya itu yang punya kekuatan Simson itu. Tapi kita lihat perjalanan Simson. Dia merasa bahwa dia itu kuat. Dia merasa bahwa dia itu mampu. Dia merasa bahwa dia itu berani, bisa. Akhirnya timbul kesombongan dan tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dia menyia-nyiakan waktu, dia malah dia jatuh cinta pada wanita yang ya itu wanita Delilah ya. Sampai akhirnya dirayu sampai sekali waktu jatuhlah di tangan Delilah, rambutnya dicukur. Kalau saudara mau baca itu di Hakim-Hakim, itu luar ini itu perjalanan Samson ya, perjalanan Simson itu kita lihat betapa menyayangkan sekali. Dia sudah dipilih dalam masa kandungan sebagai nasirnya Allah, tapi dia menyia-nyiakan waktu, kesempatan, kepercayaan yang Tuhan beri, sampai akhirnya dia jatuh dan rambutnya dipotong, hilanglah semua kekuatannya, dan dia akhirnya menjadi budak untuk giling kerja rodi. Nah, tapi puji Tuhannya Simson akhirnya dia bertobat. Kan itu ya, dia waktu jatuh itu sampai mata dicungkil dan menjadi budak. Tapi akhirnya dia bertobat sampai akhirnya dia mau sama orang Filistin itu, dia mau dipermalukan di satu gedung. Tapi dia doa ke Tuhan, Tuhan kasih saya satu kesempatan. Akhirnya Tuhan mendengar dan Tuhan kasih kekuatan. Akhirnya 2 tiang itu dia tarik dengan kekuatannya dan semuanya itu meninggal. Cuman kalau saya lihat lagi perjalanannya Simson, sekalipun dia sebagai nasir Allah, dia sempat jatuh, tapi ujungnya dia sempat bertobat. Saul, dia tidak ada pertobatan, akhirnya ujung hidupnya itu binasa. Yusuf, sekalipun melewati proses yang cukup berat, tapi tetap ujungnya itu baik, menjadi berkat. Nah, dari sini kita belajar ya, bagaimana kita hidup. Bagaimana cara respon kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana cara kita tuh melihat setiap masalah yang kita hadapi. Apakah tetap pikirannya negatif apa positif? Kalau kita punya keintiman bersama Tuhan, setiap masalah akan kita hadapi dengan pikiran yang positif. Di balik masalah itu pasti Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu pasti semuanya indah. Proses itu membuat kita tuh dewasa. Proses akan membuat kita naik level. Proses itu akan membuat kita tuh melihat bahwa Tuhan tuh nyata ada. Pertolongan itu sungguh nyata. Dan pertolongan Tuhan itu benar-benar yang kita bisa, oh ya Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh ajaib. Seperti Ayub, bukan kata orang, tapi Ayub mengalami sendiri bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita mengalami secara pribadi. Justru saat saudara-saudara dan saya semua, saat kita mengalami proses, tetap mengucap syukur. Lebih intim bersama dengan Tuhan. Lebih intim lagi, lebih rajin lagi membaca firman. Lebih punya lagi komunitas yang positif.
Karena saat kita punya komunitas positif, kita akan terus dibangkitkan iman kita. Melalui pujian, melalui firman, melalui kesaksian, iman kita akan terus bertumbuh. Ya, justru bersyukur ya kita ibu-ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini rajin ikutan Zoom. Itu pasti iman kita akan terus bertumbuh. Yang namanya hidup itu nggak mungkin nggak ada proses. Tapi respon kita menghadapi prosesnya itu kita akan tetap bersama Tuhan tuh nggak ada yang sulit, nggak ada yang sukar, dan kita bisa lewatin. Hari lepas hari kita lewatin sehari. Dan kalau kita mikir lagi ke belakang, pernahkah kita itu sampai kekurangan nggak bisa makan? Tapi saya percaya ibu-ibu di sini semua pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan yang namanya kekurangan itu belum pernah ngalamin kekurangan sampai nggak punya beras. Sekalipun nggak punya beras, saya pernah ngalamin nggak punya beras, tapi Tuhan bisa ketuk orang untuk memberi beras pada saya. Jadi kita lagi dalam proses, kita nggak usah banyak cerita ke siapa-siapa. Kita nggak perlu mengeluh, kita nggak perlu bersungut-sungut, kita nggak perlu bilang Tuhan tuh nggak adil. Tapi kita lewati proses itu. Setiap proses pasti ada hikmahnya. Setiap proses kita akan pasti membuat kita tuh lebih dewasa, lebih bisa lagi memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Itu yang Tuhan mau. Dengan kita menjadi orang bijaksana, kita akan lebih bisa memandang, kita lebih bisa berpikir positif, kita akan bertindak positif, dan kita akan lebih lagi serupa dan segambar seperti Yesus. Kita buka yuk di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13-14. Sudah menemukan? Bisa tolong Ibu Yunita? Ya. Filipi 3 ayat 13-14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bu Yunita. Ya, di sini dikatakan kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Tahun ini kita baru memasuki bulan 3 Maret ya, 2024. Mari kita tutup lembaran dulu, tahun-tahun yang dulu kita tutup. Yang namanya sakit hati, yang namanya trauma, yang bikin kita sedih, yang bikin kita kepahitan, yang bikin kita kecewa, bikin kita marah. Kita lupakan semuanya. Tapi kita pandang ke depan, kita songsong. Karena Tuhan itu kan Tuhan bilang ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, memasuki awal tahun 2024, mari kita buka lembaran baru bersama dengan Tuhan. Lupakanlah itu yang namanya sakit hati, trauma, segala macam, lupakan. Karena kita semua sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah dipanggil, kita sudah diselamatkan. Mari kita jangan sia-siakan waktu, kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan beri buat kita. Kita songsong masa depan yang penuh harapan, karena kita semua sudah dipanggil, sudah ditentukan, dan sudah dibenarkan oleh Allah. Mari kita menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Kita menjadi perpanjangan daripada pikiran Tuhan. Kita menjadi perpanjangan daripada perkataan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh bisa berbuah dan buah kita tuh manis. Lebih lagi hari-hari ini ada hari-hari yang jahat. Bukan hari-hari yang begitu seperti dulu-dulu. Mungkin orang cari duit itu gampang. Tapi kalau sekarang itu semua juga pada ini ya, pada mengeluh ya, yang pengusaha atau siapapun juga. Lebih lagi yang namanya harga-harga semua pada naik.
Tapi kalau kita punya Tuhan, kita jangan terintimidasi dengan keadaan di luar sana. Sekalipun barang-barang naik, tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Cara Tuhan, dengan berbagai cara Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita selama hidup kita benar, selama hidup kita kudus, selama kita masuk dalam panggilan Tuhan. Makanya ayo kita berlari pada tujuannya Tuhan, berlari pada rencananya Tuhan, karena kita ada, semua ada dalam rencangan Tuhan. Kita ada, itu Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan membentuk dan memanggil kita bukan menjadi kita tuh orang biasa, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang biasa. Ayo, mari kita semangat. Paling penting itu semangat. Semangat mengejar Yesus. Semangat untuk intim bersama Tuhan. Makanya kita akan dikasih hikmat, kepekaan, kebijaksanaan. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, ayo kita bangkit semuanya seperti di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah dan menjadi teranglah, karena terang itu sudah ada dalam hidup kita. Supaya kita bisa menerangi orang-orang sekitar kita. Supaya kita juga boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita ada dalam Tuhan, kita tetap akan kuat. Gimana orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus punya belas kasihan pada mereka yang supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka juga mendapat damai sejahtera sukacita. Jadi mari saat ini, saat yang Tuhan percayakan pada kita koreksi diri kita. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana respon kita dalam menghadapi masalah apapun juga. Dan kita percaya Tuhan selalu melindungi, menjagai kita, memberkati kita, membela kita, dan juga menjadikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, itu aja firman yang bisa saya bagikan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Hesti. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi saya percaya ibu-ibu sekarang harus pintar ya. Pintar untuk menyimpan file dalam hati. Jangan ada kekecewaan, jangan ada akar kepahitan, kita rugi-rugi sendiri ya. Kalau ada yang kepahitan, kecewa, buang ke laut ya, amin. Dan jangan jadi wanita bodoh. Kalau ada yang menyakiti, ya bersyukur sama Tuhan. Berarti ibu-ibu akan dibawa Tuhan naik level. Ya, ibu-ibu tuh ada berkat tersendiri di balik semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke. Jadi hari ini terima kasih kepada Ibu Alan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Wow, enak Bu Susan, minta dong. Wah, enak nih ngopi-ngopi di sore hari sambil dengar firman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu yang begitu setia. Ada Ibu Damayanti, Ibu Yunita. Ibu Yunita kelihatannya masih sakit ya. Tuhan penyembuh yang ajaib buat Ibu Yunita. Ibu Hanifen, Ibu Lydia, Ibu Yeni Shaw, Ibu Dewi Halim, ya Ibu Eva Rosa, Ibu Abigail, Ibu Yeni, Ibu Jesti, Ibu Lisayang, Ibu Eni. Semua kita di streaming ini, Ibu Ita, ya, Ibu Maria Siang-Siang, Ibu Manli, Ibu Lani Francisca, Ibu Emma, semua diberkati, Ibu Erna diberkati oleh Tuhan.